Salam sahabat tutur, kita kali ini akan belajar bersama kembali ya. Untuk kali ini topiknya adalah membahas masalah warna. Bagaimana warna mempengaruhi pembacaan kita. Pas waktu ada klien yang bertanya atau mencari solusi, kita tetap akan memperhatikan intuisi kita ya. Saat kartu keluar, walaupun warna merah cenderung mencolok, apakah waktu itu dia ngomong ke kita kartunya? Kalau saya sering begitu ya, begitu buka kartu, apa yang tertangkap di pertama itu, misalnya ini tiba-tiba ada gambar singa, tapi kadang-kadang enggak ya, saya menangkapnya warna hijau yang ada di bawah. Berarti sebuah harapan yang masih ada atau kekuatan yang memerlukan sebuah harapan yang besar. Tapi kita akan bicarakan letter Lux aja ya, bicarakan masalah warna yang ada pada kartu tarotnya. Bukan secara intuitif dia keluar atau tidak, atau bukan karena hubungan antara kartu dan kartu lainnya. Karena seperti kita ketahui, satu kartu tarot mempunyai 1000 makna ya. Nggak ada kartu positif, nggak ada kartu negatif. Semua kartu adalah netral, tergantung pertanyaan klien dan tergantung apa yang mencolok, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan kartu ke kita ya. Untuk kita langsung balik ke warna merah ya. Warna merah adalah warna yang dominan, sesuatu yang kuat. Warna hijau juga ya. Makanya kalau ada tanggal merah kita pasti seneng banget ya, karena hari libur. Warna merah juga berarti kekuatan, keberanian, seperti bendera negara kita ya, merah dan putih. Oke, balik ke The Emperor. Warna merah The Emperor melambangkan sebuah keberanian, optimis, gairah ya, passion. Kemudian rasa percaya diri yang tinggi. Warna merah juga melambangkan sebuah warna yang kuat, menunjukkan kekuatan atau menunjukkan sesuatu yang bersemangat. Begitu ya. Di dalam kartu The Hierophant, warna merah melambangkan ketetapan hati, keteguhan hati, kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang petinggi agama ya, yang akan dibuat seakan-akan itu menunjukkan bahwa aku adalah berani dan aku benar ya. Warna merah juga berarti sesuatu yang benar. Kemudian di strength, warna merah melambangkan kekuatan. Kekuatan seseorang yang akan tumbuh. Kekuatan seseorang yang harus dikuatkan atau dikokohkan lagi. Atau kekuatan yang harus dipakai dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Sedangkan warna merah di dalam The Justice adalah warna kebijaksanaan, kekuatan, dan ketetapan hati. Bagaimana saat memutuskan sesuatu atau mempertimbangkan sesuatu. Sekali lagi, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk di dalam warna atau di dalam kartu tarot sendiri ya. Bagaimana dengan warna merah di dalam Ace of Cup? Warna merah di dalam Ace of Cup adalah melambangkan keberanian, kekuatan untuk meninggalkan sesuatu. Di sepatunya pun warnanya merah ya. Itu yang digambarkan bahwa banyaknya yang sudah kita simpan, banyaknya yang sudah kita dapatkan, kita berani meninggalkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau di dalam bisnis dibilang, ayo kita keluar modal dulu ya. Kita keluarkan tabungan untuk memulai bisnis baru menuju harapan yang lebih cerah atau lebih bagus. Di dalam bisnis nggak ada yang pasti, bisa rugi dan bisa untung, tapi dengan keberanian warna merah inilah yang muncul bila dia berbicara, maka itulah yang akan menjadi kekuatan dan keberanian klien atau keberanian kita, terutama untuk menunjukkan mana sih solusi yang benar kalau warna merahnya lebih menonjol dari warna-warna yang lain. Di kartu Ace of Cup sendiri, yang sering saya tangkap, yang dia sering berbicara kepada saya adalah warna kuning, harapan, tabungan ya.
Bagaimana dengan warna merah The Magician? Warna merah The Magician melambangkan keceriaan, kepastian, apa yang masih tersimpan di dalam hati, apa yang masih tersimpan, potensi ke sebuah keniscayaan, seperti itu ya. Kemudian warna merah The Knight melambangkan keberanian ya, hampir mirip dengan The Strength ya. Knight of Wands melambangkan sebuah semangat yang berkobar-kobar, semangat yang menyala, yang nggak akan padam oleh apapun, seperti itu ya. Atau gairah, passion ya. Kemudian bagaimana warna merah yang ada di, kita lihat warna merah yang ada di mana lagi nih? Nih, warna merah yang ada di Six of Pentacle melambangkan keberanian kita untuk berbagi kepada orang lain, keberanian kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu adalah sekilas untuk warna merah. Nanti kita compare dengan warna yang lainnya ya. Warna berikutnya yang eye catching, yang suka mencuri perhatian kita adalah warna kuning. Warna kuning bisa berarti kemakmuran, harapan, kemudian kebahagiaan, keceriaan ya. Makanya banyak sekali warna kuning yang dilambangkan, yang diiringi dengan sesuatu gambar yang bagus-bagus, duit yang banyak, backgroundnya juga warna kuning ya. Ini adalah warna keindahan, warna kebahagiaan, happiness. Mana ya kartu happiness ya? Kartu happiness, Four of Wands. Nah, kayak kartu-kartu Four of Wands gitu biasanya akan dilandasi dengan warna kuning ya di belakangnya, karena itu warna-warna ceria. Nah, ya kan. Warna-warna ceria, keceriaan, keindahan, kebahagiaan. Terus apa bedanya dengan warna merah? Kuning lebih lembut ya, keberanian, kekuatan, tapi yang lebih soft, bukan yang lebih tegas seperti warna merah. Warna kuning melambangkan kekuatan pula, tetapi dia lebih lembut, tidak seperti warna merah yang terus terang, apa adanya, berani. Warna kuning lebih menggambarkan kelembutan, keberanian tetapi yang disembunyikan, begitu ya. Keberanian yang disembunyikan itu adalah warna kuning. Warna kuning juga menggambarkan sebuah pikiran yang bisa kemana-mana ya, obsesi. Nah, ini digambarkan di kartu. Nah, ini nih, The Fool. Dia bisa kemana aja, obsesi. Kemanapun dia pergi ada warna kuning, warna harapan yang masih tersimpan di dalam seseorang yang berjalan tanpa tujuan, istilahnya mulai dari nol. Walaupun udah punya bekal, tetapi dia belum mempunyai tujuan yang pasti mau kemana. Nanti kita kupas lagi perbandingannya ya. Kita tengok dulu warna hitam. Apa warna hitam? Warna hitam lebih cenderung ke sesuatu yang gelap, sesuatu yang solid, mantap, tidak tergoyahkan. Terus bagaimana ini bisa diartikan dengan perubahan atau warna transformasi yang cepat ya. Berubahnya hitam dan putih dan kilatan inilah yang menyebabkan transformasi tersebut. Tapi transformasinya bisa gelap dan bisa putih. Yang gelap berarti sebuah keterpurukan ya. Biasanya keterpurukan digambarkan dengan warna gelap ya. Kemudian warna mengeluh, warna gelap dan abu-abu ya. Itu adalah warna yang digambarkan di kartu tarot. Bagaimana kita harus membuka tabir misteri dari klien. Apa sih yang menyelimuti dia? Bisa jadi itu kegelapan di dalam pikirannya sendiri ya. Seperti contohnya ini, Four of Pentacle. Seringnya sih kita baca baik ya, sebuah ketetapan atau sebuah kompleksivitas dari sebuah apa yang udah kita punya ya. Ada yang dibuat jalan, dibuat simpan, pengeluaran. Tetapi warna hitam yang menyelimuti bila dia muncul dan berkata kepada kalian, warna hitam yang harus dibaca, ini adalah sebuah kekhawatiran tentang sebuah kehilangan uang, kekhawatiran tentang sebuah kehilangan harta,
kedudukan, jabatan. Ataupun kalau klien yang bertanya dan muncul warna ini, apalagi kalau menanyakan masalah harta, warisan, harta gono gini, dan munculnya ini, bisa jadi ini adalah warna yang ingin menyiratkan itu orang berbuat curang ya, atau korupsi, uang hasil korupsi, uang hasil gelap, penggelapan, uang yang didapat tidak dengan adil, pencurian, uang yang didapat dengan keculasan, atau apa itu namanya ya, penipuan. Nah, seperti itulah yang muncul. Jadi arti bisa bermacam-macam di dalam sebuah kartu. Intinya warna kegelapan, bila itu tersirat klien yang menanyakan, kita harus benar-benar hati-hati untuk memberikan jawaban, karena bisa jadi dia masih menyembunyikan sesuatu ya. Nih, kalau keluar the knight, tiba-tiba keluar kuda hitam dan kuda hitamnya yang ngomong, berarti ada suatu kemandekan, atau dia menyembunyikan sesuatu, tidak jujur dengan apa yang dikatakan. Itu bisa membuat bacaan kita nanti salah kalau kita mengartikan secara gramatikal dan intuisi kita nggak berjalan dengan baik ya. Adapun yang kita pelajari arti kartu demi kartu, memang sih warna kuning akan selalu menggambarkan keceriaan. Tetapi tidak harus selalu dibaca begitu, terutama bila warna kuning nggak bicara apa-apa di dalam kartu tersebut ya. Saat dia nggak ngomong apa-apa, diem, nggak muncul, dan yang muncul adalah warna merah atau warna hijau, warna kesempatan, berarti kuningnya adalah sesuatu yang harus kalian curigai nih. Kebahagiaan klien atau gairah klien, bisa jadi dia adalah hanya dibuat-buat di muka semata ya. Keceriaan yang dipancarkan, kebahagiaan yang dipancarkan hanya kebahagiaan semu. Nah, seperti itu ya. Ini memang agak rumit masalah warna, karena ini adalah mengandalkan intuisi yang harus benar-benar kalian perhatikan. Intuisi yang tinggi, yang kalian harus menanyakan kartu kalian ngomong apa sih sebenarnya. Dan kalau di dalam sebuah pembacaan tiba-tiba banyak warna gelapnya, hanya timbul warna satu yang kuning, berarti ini adalah kegelapan yang menyelimuti. Bisa jadi itu tadi ya, ada kebohongan, ada kecurangan dalam diri si klien. Tapi apapun kecurangannya, kita sebagai tarot reader hanya menyampaikan atau mencari solusi yang terbaik buat dia. Solusi yang membawa ke dalam kebaikan kehidupannya di masa depan ya, bukan masa sekarang. Kadang-kadang kita bisa, saya pribadi, tarot reader satu dengan yang lainnya berbeda ya. Kalau saya akan lebih menyampaikan ke berita-berita gembira yang bisa membuat dia happy. Toh kalaupun itu nggak terjadi, paling dia nggak percaya sama kita. Tetapi terus nggak reading lagi sama kita. Tetapi efeknya kita memberikan kebahagiaan cukup lama sampai dia mengetahui kebenarannya, gitu ya. Tapi kan itu akan menjadi mengecewakan banget buat si dia ya. Kalau itu mengecewakannya memang terlalu, ya kita sampaikan sindiran-sindiran atau kiasan-kiasan yang menggambarkan dia harus hati-hati, harus waspada, gitu aja ya. Jangan, kalau saya pribadi nggak akan menyampaikan berita yang sangat buruk, karena itu akan mempengaruhi sugesti kita, mempengaruhi kehidupan emosional dia ya. Apalagi kalau mereka yang menanya, klien kita emosionalnya belum kuat, secara psikologi belum kuat, itu akan berbahaya, lebih berbahaya dari keadaan yang sebenarnya. Kalau mungkin kejadiannya akan sedih, karena kita sampaikan dengan keras dan dia drop duluan, kejadiannya akan tambah sedih banget. Tapi kalau kita sampaikan sesuatu harapan, kebahagiaan, itu kebijaksanaan tarot reader masing-masing ya.
Tapi saya akan lebih cenderung untuk menceritakan kebahagiaannya terlebih dahulu. Karena harapan dia bahagia, adrenalin muncul, sesuatu sugesti yang kuat bisa menciptakan kebaikan. Kalaupun kebahagiaan puncaknya nggak didapat, minimal dia dalam rentang waktu itu optimis dan bahagia, dan kebahagiaannya tetap akan ada. Toh kalaupun terjelek itu dianggap salah, dia paling banter dia nggak akan reading lagi sama kita, nggak percaya sama kita, nggak apa-apa ya, itu demi kebahagiaannya dia. Itu ya maksudnya saya ya. Bagaimanapun kita udah memberikan kebahagiaan beberapa saat sebelum terjadi, misalnya yang paling berat, apakah saya akan bercerai? Nah itu yang paling berat tuh. Kalau kita walaupun kartunya menggambarkan cerai, tapi kalau kita katakan langsung iya kamu akan bercerai, saat itulah dia akan menutup hatinya terhadap pasangannya. Kalau kita menyatakan masih ada harapan di dalam kegelapan ini, masih ada secercah harapan, dia nggak mau cerai pun, walaupun bagaimana 1000% nggak ada orang yang mau bercerai. Jadi masih ada harapan-harapan tipis untuk dia kembali. Bagaimanapun seseorang pernah mencintai orang yang mau dicerai. Jadi saya sering mengatakan lebih baik jangan bercerai, karena akan ada, walaupun nggak apa-apa kalau kalian bercerai karena orangnya mungkin kaya banget ya, atau dia mempunyai kehidupan sendiri, tetapi akan lebih baik kalau nggak bercerai gitu ya. Itu yang akan digambarkan dengan warna putih, sebuah harapan yang cerah. Warna putih sering digambarkan dengan sesuatu yang cerah. Di dalam kegelapan pertanyaan klien, mungkin klien yang susah banget, berduka banget. Tetapi bila di dalam keseluruhan kartu banyak keluar warna putih, berarti ada sesuatu harapan yang cerah atau kebahagiaan yang dia sembunyikan. Misalnya dia bertanya tentang harta gono gini, dan dia bilang sedih karena mau bercerai. Tapi kalau warna putih yang muncul berarti bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu kebahagiaan. Kalau cerai dia akan mendapatkan harta gono gini yang gede. Nah seperti itu ya. Kalau cerai dia bisa berpasangan dengan pacarnya, selingkuhannya yang lain yang dia sembunyikan. Nah itulah yang harus seorang tarot reader harus peka intuisinya untuk bisa menggambarkan apa yang seharusnya kita katakan kepada klien dan solusi apa yang harus kita katakan kepada klien. Setelah semuanya warna merah, kuning, hitam dan putih, ada lagi warna biru ya, warna kedamaian, warna erotis, warna apa ya namanya ya, ketenangan. Ini adalah menggambarkan sebuah harapan yang membuat klien tenang. Kalau banyak warna biru yang muncul, berarti masih ada harapan seburuk-buruknya apa yang dialami oleh klien ya. Masih ada harapan yang bisa diambil. Jadi kalaupun kartunya jelek, ada banyak The Tower atau The Devil atau apapun yang muncul, bisa jadi Three of Swords muncul. Tetapi kalau di samping-sampingnya banyak warna biru, bisa diartikan bahwa putuskan dengan tenang. Saat ini kalian jangan emosi. Saat ini kalian perlu menenangkan diri baru mengambil keputusan, karena masih akan ada harapan yang bisa didapatkan oleh klien. Nah, berbeda dengan biru, warna abu-abu menggambarkan sebuah dualisme ya. Bisa yes, bisa no, atau bisa digambarkan ini 50-50 antara kebahagiaan yang akan didapat dan apakah nantinya akan terjadi sesuatu hal yang buruk begitu ya. Seperti kartu Six of Swords yang menggambarkan sebuah harapan
kita menuju ke tempat yang tenang, ke air yang tenang. Tetapi di balik itu masih banyak perjuangan yang perlu dilakukan. Karena di depannya tuh masih abu-abu, sesuatu ketidakpastian. Nah, itu ya. Bila di dalam bukaan kartu tarot dominasinya warna abu-abu, kita harus menanyakan kepada diri sendiri ya. Di deep reading, waktu kita sudah selesai, di deep reading kita bisa mengkoreksi atau konfirmasi lagi bacaan-bacaan kita untuk lebih menjaga akurasinya ya. Supaya intinya kita mencari solusi yang terbaik buat dia ya. Bukan kita membaca letter lux. Kalau saya lebih ke arah situ ya. Bukan membaca ini ada Three of Swords, kamu pasti patah hati dan nanti akan putus, akan bercerai. Bukan begitu ya. Kalau saya sendiri pribadi lebih ke arah bagaimana mencari solusi yang terbaik buat si dia. Walaupun memang bisa jadi keputusannya adalah yang terbaik adalah cerai. Kalau dia memang kena KDRT atau sesuatu tendensi yang lain ya. Warna abu-abu yang dominan bisa menggambarkan atau ngomong ke kita, hati-hati ya kalian mencari untuk memberikan solusi kepada orang ini. Karena orang ini masih abu-abu. Kebahagiaan dan kedukaan atau pencarian solusinya itu benar-benar harus lebih detail lagi. Nah, kalau abu-abu yang sering muncul, saya biasanya akan ulang lagi, konfirmasi, membaca ulang apa yang terjadi dari pertanyaan-pertanyaan klien untuk memastikan apakah arahnya ini ke selatan atau ke utara, ke tengah atau ke pinggir, atau ke timur atau ke barat, seperti itu ya. Arahnya kemana nih, dia menanyakannya nih, solusi apa yang dibutuhkan. Karena bila abu-abu yang muncul, berarti solusi yang pertama yang kita buka, yang kita omongkan. Kalau tiba-tiba warna abu-abunya ngomong ke kita, aku mau dibaca nih warna abu-abu nih, dengan tiba-tiba, maka yang harus dilakukan adalah konfirmasi ulang. Seperti yang kartu The Death ya. Kartu The Death itu saya mungkin bacaan ke 100 baru dia ngomong kalau benderanya itu terbalik berkibarnya ya. Kartu The Death itu adalah kartu yang gambarnya benderanya berlawanan dengan angin ya. Kalau kudanya berjalan ke kanan, seharusnya benderanya mengarah ke kanan. Dan itu dia tiba-tiba aja ngomong di saya bacaan ke 100 sekian lah ya. Itu baru saya tahu, baru dia ngomong kalau ada yang berbalik arah yang kita baca. Nah, simbol-simbol tertentu dan kode-kode tertentu yang dibicarakan kartu tarot kepada kita, itulah yang harus kita omongkan atau kita artikan ya. Nih, kalau kudanya berjalan ke sana, seharusnya benderanya ke belakang, ke arah belakang, bukan malah ke depan ya. Ini saya baru ketemu, baru dia ngomong setelah saya membaca 100 lebih kali, baru dia ngomong gitu ya. Seperti ini juga, pulau-pulau yang di depan itu, dibacaan kesekian kali, baru dia ngomong saat yang penting, baru dia ngomong. Biasanya saya yang lihat pedangnya atau pendayungnya yang bersemangat ya. Tapi dalam suatu case tiba-tiba aja The Death ngomong gitu ya. Ini terbalik, arah yang terbalik gitu ya. Jadi kadang-kadang klien kita bukan semua orang baik ya. Kadang mereka lah yang culas, tetapi mereka menanyakan sesuatu untuk meyakinkan dirinya bahwa dia nggak culas gitu ya, bahwa dia baik dan dia akan baik-baik saja. Kadang-kadang itu yang diinginkan klien, dan kita harus bijaksana memberikan solusi kepada dia. Bisa jadi memberikan sesuatu yang bisa membuat dia berubah, atau memberikan sesuatu yang bisa dia menyadari kesalahan-kesalahannya dari bacaan kita, dari solusi yang kita ungkapkan. Begitu ya, masalah warna akan kita bahas lagi ya nanti ya. Ini baru kulitnya saja ya, karena warna ini banyak lagi ya.
bukan hanya 6-7 warna nih, banyak lagi warna, terutama dari kartu per kartu. Pembahasannya bisa memakan waktu sekitar 7 jam ya, 8 jam untuk hanya warna aja. Tapi sekilas kulitnya seperti itu. Semoga teman-teman semua bisa membaca mana yang hijau, mana yang kuning dominan, mana yang merah, mana yang abu-abu, biru, putih, hitam ya. Yang menyelimuti yang mana, yang bicara kepada kalian yang mana. Nah, itulah intuisi kalian yang harus diasah. Semoga ini berguna. Salam sahabat Tutu.